Berikut saya ulas 5 tanda-tanda atau ciri perkutut yang sudah selaras dengan pemiliknya. Halo Sobat MPJ Senusantara, pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri dan karakter burung perkutut yang telah bersinergi tuah dan yoninya atau bisa dikatakan sudah selaras dengan pemiliknya. Informasi ini kami rangkum dari Primbon Jawa dan petuah para leluhur pada zaman dahulu. Untuk itu tonton videonya hingga selesai, untuk menambah pengetahuan seputar tuah dan misteri burung perkutut di alam Nusantara. Bagi sobat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya, agar terus terhubung dengan channel ini, yang membahas tentang mitos, misteri dan rawatan burung perkutut di alam Nusantara. Oke, langsung saja berikut sekilas tentang jenis burung perkutut lokal alam di Nusantara yang perlu sobat ketahui. Di tanah Jawa, perkutut dipercaya sebagai pusaka hidup atau peksi aji. Karena burung perkutut dipercaya memiliki energi yang mampu memberikan tuah dan yoni bagi pemiliknya. Jenis burung perkutut di tanah Jawa juga dibedakan dari tra atau asal daerah yang berbeda-beda, di mana daerah ini merupakan penghasil perkutut lokal alam yang berkualitas, seperti perkutut Pajajaran, perkutut Mataram, perkutut Majapahit, perkutut Tuban, serta perkutut Madura. Suara burung perkutut yang khas dipercaya mengandung unsur magis, di kalangan orang-orang yang mempercayainya sebagai mitos dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Burung ini banyak juga dibudidayakan sebagai hewan ternak, tentu saja bukan daging atau telurnya yang diambil, tapi anggungannya yang mengandung mistis. Selain itu burung perkutut mitosnya juga memiliki keistimewaan yang luar biasa karena dianggap memiliki kekuatan gaib, yang dapat mempengaruhi pemiliknya berdasarkan katurangan atau ciri khusus pada bagian tubuhnya. Sehingga dipercaya memiliki pengaruh baik, yang artinya membawa keberuntungan atau buruk yang artinya membawa sial, bagi pemilik atau si pemeliharanya. Untuk mengetahui baik atau tidaknya seekor perkutut, dapat dilihat berdasarkan katurangan ciri fisik seperti bentuk tubuh, bulu, paruh, kaki, dan ciri khusus sifat, perilaku dan pada saat berbunyi. Seperti perkutut yang manggung saat terbitnya matahari disebut katurangan Gedong Mengo, atau dari susunan bunyinya yang disebut perkutut katurangan Widasana Gasta Gasti. Perkutut tersebut dipercaya sangat baik untuk dipelihara karena akan mendatangkan rezeki, atau menaikkan derajat dan pangkat bagi pemiliknya. Tidak terlepas dari mitos ini, di dalam Primbon Jawa dan petuah para leluhur pada zaman dahulu, juga sangat menyarankan antara perkutut dan pemiliknya, haruslah cocok dan selaras serta bersinergi, sehingga kekuatan tuah dan yoninya, bisa menyatu dan memberikan energi yang positif kepada pemiliknya. Berikut saya ulas 5 tanda-tanda atau ciri perkutut yang sudah selaras dengan pemiliknya. Yang pertama, burung perkutut setelah beberapa hari dipelihara akan mulai muncul ciri khusus pada bagian tubuh dengan sendirinya. Dengan kata lain hal ini disebut dengan katurangan. Ciri khusus perkutut yang tiba-tiba muncul setelah dipelihara biasa disebut dengan nama katurangan tiban. Ciri-ciri tersebut muncul seiringnya waktu setelah proses adaptasi antara energi pemiliknya dengan perkutut yang dipeliharanya. Katurangan tiban biasanya terjadi selain dari faktor alam, juga biasa terjadi karena karakter perkutut yang sudah mulai menyelaraskan diri dengan karakter pemiliknya. Bahkan ada juga yang mengatakan burung perkutut katurangan yang baru ditangkap dari alam liar, burung tersebut awalnya sengaja tidak menampakkan ciri khusus pada bagian tubuhnya, saat baru pertama kali dipelihara. Setelah beberapa hari dipelihara dan mulai selaras dengan pemiliknya, burung perkutut tersebut baru mulai melihatkan katurangan atau ciri khusus pada bagian tubuhnya yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, burung perkutut berbunyi saat pemiliknya datang atau menghampirinya. Hal demikian dapat terjadi antara perkutut beryoni dan pemiliknya yang sudah bersinergi. Biasa burung perkutut seperti ini sudah memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan pemiliknya.
Hal ini terjadi karena keikhlasan dan kelembutan sang pemilik dalam memelihara dan merawat burung perkutut tersebut, sehingga memunculkan energi yang positif dan keselarasan dari keduanya. Karena jika energi keduanya sudah selaras antara perkutut dan pemiliknya, maka biasanya dapat terlihat seperti saling mempunyai ikatan batin antara keduanya yang sangat dekat. Tanda yang ketiga, keselarasan perkutut dan pemiliknya bisa dilihat juga pada saat-saat tertentu, seperti pada saat burung perkutut itu manggung pada waktu tertentu yang sengaja memberikan firasat kepada sang pemilik. Contoh pada saat burung perkutut bunyi terus-menerus pada waktu dan jam yang tidak biasa. Karena hal itu menandakan akan terjadi sesuatu hal yang baik, ataupun juga sebaliknya. Bisa juga mengisyaratkan musibah yang akan menimpa pemiliknya. Sehingga perkutut tersebut bunyi untuk memberikan isyarat atau kode alam kepada pemiliknya, agar selalu senantiasa waspada, dan berdoa kepada Tuhannya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, burung perkutut selalu turun ke dasar sangkar saat pemiliknya datang. Biasanya terjadi pada perkutut yang sudah jinak, padahal awalnya burung tersebut dari alam liar. Hal tersebut juga menunjukkan sudah adanya keselarasan di antara keduanya. Contoh perkutut menjadi jinak setelah dipelihara beberapa lama, hal tersebut terjadi pada perkutut lokal tangkapan dari alam liar. Meskipun pada awalnya perkutut itu giras saat ditangkap atau saat baru memilikinya. Hal tersebut bisa terjadi apabila sang pemilik sudah bisa melatih kepekaan batin, dengan cara mempelajari kebiasaan, atau karakter perkutut yang dipeliharanya. Sehingga burung tersebut juga cepat mengenal, menyatu dan selaras pada pemiliknya dengan baik. Selanjutnya yang kelima, ada juga yang mengatakan, saat perkutut dijemur di pagi hari, selalu membalikan sayap, menghadap ke cahaya matahari. Burung tersebut katanya sedang memancarkan energi atau yoni dari kedua bagian ketiak sayapnya. Hal itu menjadi pertanda bahwa burung tersebut sudah merasa nyaman dan selaras dengan pemiliknya. Kemudian sang pemilik dapat mengetahui dengan batin dan olah rasa, karena dengan olah rasa akan meningkatkan kepekaan batin antara sang perkutut dengan pemiliknya, sehingga mempercepat proses penyelarasan di antara keduanya. Demikian penjelasan singkat tentang ciri-ciri burung perkutut yang sudah selaras dengan pemiliknya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan para sobat Kungmania Senusantara. Jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya, yang membahas tentang mitos, misteri dan rawatan burung perkutut di alam Nusantara. Salam Rahayu, salam sejahtera dan salam Kungmania.